Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yola Rista Dewi, profesi nurse angkatan 26 Stika Surya Global. Di sini saya akan menjelaskan resiko perilaku kekerasan. Sebelumnya, apa itu perilaku kekerasan? Jadi, perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri secara fisik, baik diri maupun orang lain. Jadi dia dapat membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, apa sih faktor penyebab dari seseorang itu dapat melakukan perilaku kekerasan? Jadi yang pertama itu bisa dari klien itu sendiri. Misalnya klien itu mengalami kelemahan fisik, mengalami keputusasaan dan juga ketidakberdayaan, atau ada masa lalu yang tidak menyenangkan. Lalu bisa juga karena interaksi, misalnya dia dihina, dia mengalami kekerasan secara verbal seperti mungkin kata-kata yang tidak pantas dia dapatkan dan juga adanya konflik. Lalu bisa juga karena lingkungan, bisa karena lingkungan yang bising atau panas. Nah, tanda gejala dari perilaku kekerasan itu apa sih? Jadi yang fisik itu biasanya terlihat mata itu melotot, pandangan tajam, tangan mengepal, mondar-mandir, dan juga muka memerah serta tegang. Lalu yang tanda gejala secara verbal itu bisa dia mengancam, mengumpat dengan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak enak didengar, atau juga bisa terdengar berbicaranya itu ketus atau cepat. Nah, dari perilaku itu bisa dilihat dia bisa menyerang orang lain, melukai diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan, sehingga dia terlihat tidak dapat mengontrol dirinya dan juga biasanya terlihat lebih agresif. Nah, dari emosi itu biasanya terlihat bermusuhan, mengamuk, dan juga hal-hal yang tidak enak dilihat. Dari intelektual juga bisa dilihat dia lebih mendominasi, cerewet, kasar, mengeluarkan kata-kata bernada sarkas atau kata-kata kasar. Nah, jadi akibat dari perilaku kekerasan itu resikonya dia bisa mencederai diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Nah, jadi di sini kita dapat mengontrol atau di sini kita bisa mengajarkan ke pasien cara mengontrol emosi atau marah secara positif. Jadi di sini bisa dari fisik. Jadi kita mengajarkan teknik relaksasi napas dalam, dan juga kita ajarkan seperti mendengarkan musik dan juga mendengarkan hal-hal yang dapat membuat pasien itu rileks, dan juga bisa dengan cara sosial atau verbal. Jadi kita komunikasikan, kita ajarkan ke pasien komunikasikan hal-hal yang membuatnya marah atau jengkel, dan juga bisa dengan bercerita kepada orang yang membuat marah atau jengkel. Nah, dari spiritual ini bisa ajarkan pasien dengan berzikir, wudhu, sholat, atau mengaji. Nah, mengontrol yang keempat atau yang terakhir itu dengan cara mengontrol dengan obat. Jadi apabila pasien itu sudah memiliki riwayat gangguan jiwa atau memiliki diagnosa resiko perilaku kekerasan, bisa rutin dan juga secara teratur meminum obat yang sudah diresepkan oleh dokter itu sendiri. Nah, mungkin itu tadi penjelasan terkait resiko perilaku kekerasan dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.